Tambahkan ya. Oke, Dokter Tifa ingin merespon. Iya, saya tentu saja harus merespon karena ini kita berkaitan dengan ilmu ya. Ilmu hanya boleh disampaikan kepada orang yang punya ilmu dan punya sertifikasi ilmu. Nah, saya mau tekankan karena berkali-kali Andi Azwani melakukan yang disebut sebagai ad hominem serangan kepada saya ya. Loh, serangan bagaimana? Saya nggak ada serangan, saya menjelaskan. Dia mengatakan tidak ada serangan loh. Saya diam dulu bisa nggak? Diam dulu bisa nggak? Saya juga bisa. Diam. Ya, Anda nggak diam dulu. menuduh untuk saya menyerang. Berikan kesempatan kepada siapa untuk bicara. Dokter Tifa, tunggu sebentar. Jadi diam, ya. Masa diam? Jadi diam. Oke. Tapi jangan bertanya. Diam. Ya. Sit. Shut up. Ya. You shut up tuh. Saya mau saya katakan You shut up tuh. Oke, bisa gantian. diam nggak? Ini kesempatan saya untuk bicara. Apa? Ngomong apa? Kesempatan saya untuk bicara. Please. Anda tidak sopan. Yang aku kan. Mbak Elvira, siapa yang Baik. bicara dulu? Dokter Saya. Tifa, tunggu Bang Andi. Saya Saya berikan katakan ya. kesempatan dulu merespon dari Dokter. Orang yang menyampaikan ilmu hanya orang yang memiliki ilmu. Ya, saya katakan saja. Ini ujaran kebencian ya. Saya katakan. Kebencian. Ya saya tahu artinya. Saya tahu artinya bagi Ero itu. sit. Iya saya tahu artinya bagi Ero itu. Saya itu tuh enggak. Saya tunggu apa? Saya itu cuma duduk. Udah. Bagi Ero artinya apa? Bapak Ibu udah. Ayo jujur. Boleh nggak? Ayo kan. Itu bahasa Jepang yang artinya Oke. Ya ini Oke. ini tolong bicara. Oke. Tolong bicara. Ya. Baik. Bisa enggak bagus. Tertib. Baik. Bicara jangan diganggu. Jangan diganggu. Kalau itu Udah berani bohong di TV lain. Saya tahu Iya. Saya taruh ke taman saya. Oke. Baik. Udah. Kalau sama Dikira saya nggak ngerti bahasa Jepang. Pak, udah. Bagi Ero itu Udah. kasar sekali. Pak, tadi Bapak juga Debat panas terjadi antara Andi Azwan dengan Dr. Tifa dan Roy Suryo dalam sebuah program diskusi di televisi CNN Indonesia. Ketegangan memuncak sejak awal segmen ketika Dr. Tifa mendapatkan kesempatan memaparkan dasar keilmuan yang ia gunakan dalam analisisnya. Dr. Tifa menjelaskan secara sistematis pendekatan ilmiah yang meliputi pengenalan wajah, molekuler, hingga kajian ahli saraf nutrisi. Ia menegaskan bahwa metode tersebut memiliki landasan akademik yang jelas dan digunakan secara luas dalam dunia ilmiah. Namun, Dr. Tifa menyayangkan adanya narasi dari pihak pendukung Jokowi yang menyebut keilmuan tersebut sebagai ilmu gaib. Menurutnya, pernyataan semacam itu tidak hanya keliru, tapi juga merendahkan martabat para ilmuwan. Dokter Ridho Rahmadi, seorang ahli AI, itu menyetujui pendapat saya. Maka sekarang ini pada buku kami berikutnya saya tuliskan perhitungan matematika secara Bayesian probability, perhitungan matematika secara Monte Carlo dengan 10.000 variasi, dengan 100.000 variasi. Nanti kita bisa buktikan bahwa wajah ini bukan wajah Jokowi. Oke. Oh, gampang sekali ya. Kalau itu kan versi dia mengenai bahwasanya dengan ilmunya. Ya kalau saya kan simpel juga, kita menggunakan yang namanya visual geometry group, face. Ilmu apa? Kita menggunakan face. Belajar semalam Kita aja menggunakan bisa. namanya Defect artinya apa? Sudah lah, Defect artinya apa? kamu diam aja Iya, lah ini untuk nggak itu ya. ngerti. Jadi kita menjelaskan di sini. Bisa telematika. Di sini ya, Abal-abal ini. foto Ini dari telematika Pak abal-abal. Jokowi Udah, nggak waktu usah, di nggak usah. wisuda. Palsu. Kemudian foto beliau Apa waktu presiden. geometrik apa itu? Karya siapa? Itu Nggak semua tahu jelas banget ya. Salah. Ini menggunakan namanya Apa, ayo. retina face. Wah iya. Recognition face. Baru yang denger ditata apa? secara algoritma. Wah, iya. Akhirnya itu mencocokkan apakah benar. Belajar Dari telematika satu di grup mana? ada 100 Nak, ya, nak, ada belajar 100 telematika wajah. di mana? Ketika kita mencari apakah ini cocok Aduh. dengan wajah presiden, Aduh. ya Pak Jokowi, Aduh, kacau. itu akan dalam waktu Kacau ini. 1 detik Tukang aja obat keluar jual itu kayak semua. gini nih. Inilah yang Kacau terjadi. lah. Oke. Ya, kalau dikatakan ilmunya dia pakai ilmu terserah, tapi kita adalah menggunakan Udah, nggak usah teknologi dikasih. yang sekarang digunakan sebagai face recognition. Oke. Ya ini sampai Dr. Tifa secara terbuka menyatakan bahwa komentar tersebut mencerminkan rendahnya pemahaman keilmuan Andi Azwan. Saat giliran Andi Azwan berbicara, suasana justru semakin memanas. Andi mencoba menjelaskan teknologi pengenalan wajah dengan merujuk pada aplikasi gratisan, seolah-olah tampil sebagai pakar telematika. Penjelasan itu langsung mendapatkan respon keras dari Roy Suryo. Sebagai ahli telematika, Roy menyatakan tidak dapat menerima Andi menjelaskan hal yang bukan bidang keahliannya. Roy bahkan menyinggung bahwa Andi diduga baru mendapatkan briefing semalam dari sosok pakar yang tidak jelas kredibilitasnya. Roy menilai penjelasan tersebut menyesatkan dan menghina nalar publik,
hingga ia menyela Andi Azwan di tengah pemaparan. Ya kalau saya kan simpel juga, kita menggunakan yang namanya Visual Geometry Group, face. Ilmu apa? Apa Kita ilmu apa? menggunakan face. Mana belajar semalam Kita aja bisa. menggunakan namanya Jipek written artinya test. apa? Sudah lah, Jipek tenang artinya aja. apa? Kamu diam aja lah. Iya, ini nggak begitu ngerti. Jadi kita menjelaskan di sini, Bisa telematika. di sini ya, Abal-abal ini. foto Ini dari telematika Pak abal-abal. Jokowi Udah, nggak waktu usah, di nggak usah. wisuda. Palsu. Kemudian foto beliau waktu Apa? presiden. Geometrik apa itu? Karya siapa? Itu Ngaco semua banget jelas ini. ya. Salah. Ini menggunakan namanya Apa, ayo. retina face. Wah iya. Recognition face Baru yang dengar dibaca apa? secara algoritma. Wah, iya. Akhirnya itu mencocokkan apakah benar belajar dari telematika satu di grup mana? ada 100 Nak, ya, nak, ada belajar 100 telematika wajah. di mana? Ketika kita mencari apakah ini cocok Aduh. dengan wajah presiden, Aduh. ya Pak Jokowi, Aduh, kacau. itu akan dalam waktu Kacau ini. 1 detik Tukang aja obat keluar jualan itu semua. kayak gini nih. Inilah yang Kacau lah. terjadi. Oke. Ya, kalau dikatakan ilmunya dia pakai ilmu terserah, tapi kita adalah menggunakan Udah, gak usah teknologi dikasih. yang sekarang digunakan sebagai face recognition. Oke. Ya, ini sampai Ketegangan berlanjut di segmen berikutnya. Dr. Tifa secara belak-belakan mengungkapkan bahwa Andi Azwan beberapa kali menyerang pribadi dan keilmuannya. Padahal menurutnya, Andi tidak memahami substansi ilmu yang dibahas. Pernyataan tersebut membuat Andi Azwan tersulut emosi. Situasi semakin memburuk ketika Andi Azwan melontarkan perkataan kotor dalam bahasa Jepang saat emosinya memuncak. Roy Suryo menilai ucapan tersebut bukan sekedar luapan emosi, melainkan sudah masuk kategori ujaran kebencian yang tidak pantas disampaikan dalam forum diskusi publik. tambahkan ya. Oke, Dokter Tifa ingin merespon. Iya, saya Oke. tentu saja harus merespon karena ini kita berkaitan dengan ilmu ya. Ilmu hanya boleh disampaikan kepada orang yang punya memiliki ilmu dan punya sertifikasi ilmu. Nah, saya mau tekankan karena berkali-kali Andi Azwan ini melakukan yang disebut sebagai ad hominem serangan kepada saya ya. Loh, serangan bagaimana? Saya nggak ada serangan, saya menjelaskan. Dia mengatakan Tidak ada serangan loh. Saya diam dulu bisa nggak? Nah, diam dulu. bisa nggak? Saya juga bisa. Diam. Ya, Anda nggak Diam akan dulu. menuduh untuk saya menyerang. Berikan kesempatan Saya tidak kepada menyerang siapa untuk untuk itu. bicara. Dokter Tifa, tunggu sebentar. Mbak. Jadi diam ya. Ya, saya diam. Jadi diam. Oke. Tapi jangan bertanya. Diam. Sit. Ya, Sip. Hah? Shut up. Ya. you shut up tuh. Saya mau saya katakan You ini. shut up tuh. Oke, Bisa gantian. diam nggak? Ini kesempatan saya untuk bicara. Gantian. Hah? Apa ngomong apa nih? Kesempatan saya untuk bicara. Please. Anda tidak sopan. Yang aku kan. Elvira, Mbak Elvira, siapa yang Baik. bicara dulu? Dokter Saya. Tifa, tunggu Bang Andi. Saya Saya berikan katakan ya. kesempatan dulu merespon dari Dokter Orang yang menyampaikan ilmu hanya orang yang memiliki ilmu. Ngomong Ya, apa dia? saya katakan saja. Ini ujaran kebencian ya. Saya katakan, kebencian. ya, Ya saya tahu artinya. Saya tahu artinya bilang bagi Ero itu. sit. Iya saya tahu artinya bagi Ero itu. Saya itu tuh enggak. Pak. Saya tunggu apa? Saya itu cuma duduk. Udah. Bagi Ero artinya apa? Bapak Ibu udah. Oke. Jujur. Boleh Jujur. nggak? Ayo kan. Itu bahasa Pak, Jepang yang ngomong. artinya Oke, kali. oke. Ya Udah. ini masalah. Oke. Udah. Ini tolong bicara. Mengganggu Oke. pembicaraan Tolong ini bicara. tidak bagus. Ya. Baik. Bisa. Ini nggak bagus. Tertib. Baik. Ini nggak bagus. Bicara jangan diganggu. Ini Ya, ngomong jangan kayak diganggu. gini di. Kalau Udah. untuk Udah berani bohong di TV lain. Saya tarik Baik. ucapan saya. Iya, terima iya, kasih. iya. Saya tarik ucapan saya. Oke. Baik. Udah. Pak Roy sama Dikira saya nggak ngerti bahasa Jepang. Pak, Baik. udah. Bagi Ero itu Udah. kasar sekali. Pak, tadi Bapak Oke teman-teman, kembali lagi kepada saya. Salam NKRI Hargamati. Dimana teman-teman kita sudah melihat sebuah cuplikan video yang di atas dan debat panas atas ijazah Jokowi dengan Tifa dan Andi Azwan. Dan ada beberapa komentar yang mengatakan si Andi bilang, lah emang saya gugup. Kata saya sih iya, bukannya buktinya dia suka mencilat. Nah, demi menutupi kebohongan, junjungannya ternak hilang rasa malu. Nah, Andi Azwan rai gede kok ditampilkan memalukan. Hanya orang gila yang menyebutkan foto ijazah itu bukan atau foto Jokowi. Termu semakin buta pengilatan. Nah, Andi Azwan ini tidak mencerminkan seseorang intelektual, tapi orang dungu yang hanya menggunakan urat leher untuk berkarya. Nah, mulutnya orang yang tidak punya rasa malu begitu sudah tidak bisa menghormati orang lain.
didengar di negara ini para ahli ilmuwan di debat sama Thermul dengan modal otak kosong tanpa ilmu. Harusnya TV tidak mengundang Thermul yang otaknya kosong. Roy Suryo pas sekali memperlakukan Andi. Gak ada bedanya dengan seperti itu tuh. Lah hewan apa yang maut selama majikannya kasih makan. Nah, Andi Aswan memang benar kalau foto itu bukan foto Jokowi. Mantap Thermul mulai meninggalkan Jokowi, tetap semangat dukung RRT. Saya sering menahan diri melihat diskusi seperti ini, tapi kali ini saya tidak tahan lagi untuk menyebut bahwa A adalah sakit jiwa, kata komentar ini. Nah, Andi Aswan mengatakan bagero itu bahasa Indonesianya bangsat, sama sekali tidak sopan di forum itu mengucapkan kata sekasar itu. Nah, orang cerdas foto itu tidak sama orangnya. Percayalah, Tuhan tidak tidur, kebenaran pasti akan mencari jalannya sendiri. Nah, orang yang berilmu akan menang berdebat dengan 10 orang pandai, tapi akan kalah 1 orang bodoh. Nah, si penjilat enggak terima gagasan melenceng. Apa aja omongannya yang ketemu dikeluarin biar gagasannya ada yang merespon. Ternyata enggak ada nilai. Kenapa foto yang berkacamata selalu berkumis dan sedangkan yang tidak berkacamata selalu tidak berkumis? Komentar yang pertanyaannya yang agak-agak selalu memikirkan. Nah, para Thermul yang terkutut harusnya dimusnahkan saja, tidak ada azas manfaatnya bagi NKRI yang tercinta ini. Nah, Andi Aswan menggunakan ilmu cocoklogi bahwa foto pada ijazah Pak adalah foto Jokowi atau nama kerennya Bang Jack. Di sini yang dilihat yang punya pendidikan tinggi dan etika tinggi. Yang satunya cuma banyak emosi dan tidak ada etika dan pendidikannya. Sangat rendah, sangat malu lihat Bapak Sumeo itu. Andi ini tambah tua aja mukanya. Adminlah bahwa Anda itu sudah terlalu lelah membela yang salah dan terlalu banyak celah. Pusing. Kan tutup celah di sana di sini itu, apalagi bukan bidang keahlian si Andi. Atas Sylvester, Fendi Damani dan Andi Aswan. Cuman Andi Aswan yang cepat banget kelihatan makin tua. Ya, si emang dia yang paling tua sih. Sebenarnya orang seperti ini tidak perlu diundang lagi ke studio televisi. Otomatis nanti akhirnya akan musnah. Ciri-ciri orang yang berilmu, orang tanpa sopan santun serta kurang ajar adalah memotong pembicaraan orang yang di atas 3 kali ketika dijelaskan kebenaran, serta ketika dia menjelaskan yang dijelaskan adalah kebodohan karena bukan kebenaran yang diperhatikan. Nah, beginilah kalau berhadapan dengan orang yang nggak punya adab, ya, tidak punya etika, tidak punya moral, persis seperti orang sakit jiwa atau iblis. Nggak usah diundang Andi Aswan, nggak ada isi, kosong semua. Uang bisa membuat hilang nalar orang, bisa membuat orang goblok, dan bisa membuat putus urat malunya.
Nah, orang-orang yang argumen tanpa ilmu bahkan cenderung menyerang dan emosi dengan kata-kata kasar, tak mau berhenti biasanya karena menutupi kedunguan. Nah, wahai bangsa Indonesia, ingatlah wajah orang yang selalu membela Jokowi. Andi Azwan ini patut diludahin mukanya. Andi Azwan jelas koplok, ketermul, sok pintar, ngotot tapi salah, memalukan bicaranya. SPT, ODGJ jelas termul, Jokowi ijazahnya palsu. Begitulah memalukan cermin demokrasi negeri ini. Demi harta dan jabatan banyak gelap mata, buta hati, sampai lupa malu, etika, diskusi, jati diri dan harga diri sebagai sosok akademis. Nah, ini memalukan orang Bugis atau Makassar, jauh-jauh merantau ke Jakarta cuman dijilat alias termul. Malu kau Andi Azwan sama keluarga dan anak. Nah, kelihatan banget mana orang sehat dan pintar, mana ODGJ. Dari Dr. Tifa maju terus. Semoga Andi Azwan segera bertobat kembali ke jalan yang benar. Demikian teman-teman, salam dari saya, salam PKI harga mati.